Otoritas Jasa Keuangan angkat bicara terkait keluhan Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, atas skor kredit, sistem, layanan, informasi, keuangan, atau SLIK, yang dinilai menghambat pemberian kredit pemilikan rumah, atau KPR, bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friederika Widyasari Dewi, menegaskan SLIK bukan menjadi penentu bagi bank untuk memberikan pembiayaan. Keputusan kredit, ujar Kiki, tetap berada pada bank sepanjang mempertimbangkan tata kelola dan mitigasi risiko yang memadai. Ia menjelaskan, OJK telah meminta data 100.000 calon penerima KPR di BP Tapera yang disebut mengalami kendala untuk ditelaah lebih lanjut bersama Komite Tapera. Ia menggarisbawahi kembali kedaulatan keputusan pada industri perbankan dalam mengambil keputusan pemakaian SLIK. Dalam kesempatan yang sama, OJK menyatakan siap berdiskusi lebih jauh dengan kementerian terkait, termasuk setelah data rinci calon nasabah diterima. Sebelumnya, Menkeu Purbaya berencana untuk memulihkan utang macet bagi MBR agar dapat mengajukan kredit program rumah bersubsidi pemerintah. Pemutihan utang macet bakal menyasar kepada rapor hitam kreditur atau nasabah yang tercantum dalam SLIK dengan utang maksimal Rp1 juta. Kredit usaha rakyat sektor perumahan yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara, pemerintah menunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia mengungkapkan skema burden sharing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai Rp130 triliun. Perbankan diharapkan mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan nilai skema burden sharing atau berbagi beban antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai Rp130 triliun. Menurutnya dengan dukungan dana sebesar itu ditambah kredit usaha rakyat sektor perumahan yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara, pemerintah menunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Selain itu, Kemenkeu juga baru saja mengucurkan dana segar 25 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal 4. Kur perumahan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, 130 triliun buat UMKM, buat developer, kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, kemudian juga dari bagaimana dukungan dari Bank Indonesia, ada GWM Bank Indonesia, dan juga yang burden sharing. Ara berpesan kepada perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program Hasil Cepat Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025. Purbaya menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurut Purbaya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat, maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi. Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa 10 tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto stagnan di kisaran 10%. Belum saya pikirkan, saya belum tahu. Jadi belum sentuh, pada dasarnya belum sentuh. Kalau pajak tadi, biaya cukai segala macam kita akan coba sisir. Ada masalah apa di sana kita akan perbaiki. Tapi basically gini, kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat, dari triwulan keempat dibanding triwulan yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya?
Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam mengejar target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mendorong posisinya sebagai pemimpin global energi bersih, khususnya energi panas bumi. Bahlil menyebutkan pemerintah berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia bagi pencapaian target net zero emission dunia. Total cadangan panas bumi nasional tercatat mencapai 27 gigawatt atau diklaim menjadi yang terbesar di dunia. Namun saat ini energi panas bumi ini belum digarap secara optimal alias baru 10% yang dikelola sebesar 2,7 gigawatt. Hal ini disebutkan Bahlil lantaran sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan modal yang besar, regulasi yang berbelit-belit, hingga tidak ramah terhadap investor termasuk keterbatasan jaringan transmisi listrik. Dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar. Terbesar di dunia. Sekitar 27 gigawatt atau 27.000 lebih megawatt. Dan dari sini baru kurang lebih sekitar 10% yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini. Dan ini adalah energi masa depan. Namanya emas uap. Ini emas uap. Dan harganya pun yang pemerintah telah terapkan cukup ekonomis. Dalam Kepmen ESDM untuk tahap pertama 10 tahun pertama 9,5 sen per kWh. Dengan gelaran IIGCE 2025 ini diharapkan adanya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas energi panas bumi di tanah air. Ajang ini juga diharapkan menarik investasi dengan potensi transaksi hingga $2 miliar serta peluncuran 5 proyek geothermal strategis nasional. Dari Jakarta, Devin Mansyah, Tim Liputan IDX. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan dari 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam berita tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI Polri serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.